Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 270. Puluhan ribu. Hadi merasa sangat marah, hingga ingin melangkah maju ke depan untuk menamparkan Puspita. Seandainya bukan karena takut malu, dia sudah melakukannya. Puspita, itu bukan porselen biasa, itu porselen biru putih, barang antik. Hadi membelinya dengan harga 400 juta. Ekspresi wajah Yana terlihat sedikit dingin. Mengenai Ibrahim dan putrinya yang tinggal di dalam rumah, Yana juga merasa tidak puas. Tetapi saat di meja makan, telah dikatakan bahwa mereka bisa tinggal sesuka hati. Apa, 400 juta? Kedua mata Puspita membelalak, menunjuk ke arah lantai, porselen rusak ini seharga 400 juta. Kak Yana, kamu tidak berbohong kepadaku kan? Perlukah aku berbohong padamu? Yana berkata dengan tidak berdaya. Ibrahim dan putrinya tinggal di rumah ini, belum sehari, sudah memecahkan barang antik. Hal ini membuat Yana hanya bisa memendam dalam hati, dan tidak bisa mengatakannya. Tidak mungkin mengusir mereka keluar. Jika mengusir mereka keluar, berita ini terdengar ke telinga saudara, maka mereka sekeluarga pasti akan ditertawakan oleh saudara lain. Apa yang terjadi? Tazudin dan Ibrahim mendengar suara berisikan, mereka pun turun ke lantai bawah. Ayah, begini masalahnya. Yana menceritakan kejadian secara singkat. Porselen seharga 400 juta. Begitu mendengar harga porselen, Ibrahim sangat marah hingga menghentakkan kakinya, 400 juta, begitu mahal, bagaimana mungkin aku sanggup mengganti rugi? Seluruh tubuhku dari atas hingga bawah, kurang lebih hanya seharga 2 juta saja. Dan kamu, Puspita, tidak bisakah kamu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu? Bagaimana sekarang? 400 juta, Ibrahim sama sekali tidak mampu untuk mengganti rugi. Oh, Ibrahim, apa yang kamu khawatirkan? Tazudin melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, hanya 400 juta saja, Hadi punya uang, tidak kekurangan uang itu. Porselen ini, pecah biarkan pecah saja, kamu tidak perlu mengganti rugi. Ayah, mendengar kalimat ini, ekspresi wajah Hadi dan Yana langsung berubah. Tidak menyangka Tazudin akan berkata seperti ini. 400 juta ini, tidak mau. Meskipun kaya, tetapi tidak mungkin membuang-buang uang seperti itu. Kenapa? Apakah kamu ingin Om Ibrahim mengganti uang 400 juta ini? Tazudin mengerutkan kening sembilan, tatapan mata tertuju pada mereka berdua, kita semua adalah satu keluarga, saudara. Mengganti rugi uang sebesar ini, jika tersebar keluar, bukankah keluarga kita akan menjadi bahan omongan? Sungguh memalukan sekali. Hadi membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani membantah Tazudin. Pertama kali dia menyadari bahwa, mertuanya demi reputasi, tidak memperdulikan apapun. 400 juta, lupakan saja. Uang ini, Hadi mendapatkannya dengan susah payah. Ayah, ini adalah 400 juta, bukan jumlah yang kecil. Ekspresi Yana tampak berubah. Sudah, jangan bilang begitu. Tazudin mengangkat tangannya dan langsung memotong percakapannya, di sini, aku adalah kepala keluarga. Semua hal, harus mendengarkan aku. Uang 400 juta itu, lupakan saja. Apakah kalian tidak dengar? Hadi dan Yana saling bertatapan. Pada akhirnya, hanya bisa mengangguk dengan tidak berdaya. Om Ibrahim, jika ayahku sudah berkata demikian, porselen itu, lupakan saja. Hadi meremas senyum, meskipun hatinya merasa sangat sakit. Tapi, demi reputasi, dia hanya bisa berkata seperti itu. Namun, Hadi merasa sedikit tidak puas terhadap mertuanya. Hadi, lapang dada.
Lapang dada. Ibrahim mengacungkan jempol kepada Hadi, tersenyum simpul. Omong kosong. Hati Hadi sedang meneteskan darah. Itu adalah porselen seharga 400 juta. Ekspresi wajah Yana juga terlihat muram. Hatinya merasa semakin tidak puas terhadap Ibrahim dan Puspita. Tiba-tiba, Yana merasa bahwa, pada malam itu, Fernando telah memberi pelajaran kepada Ibrahim dan putrinya, kemudian mengusir mereka keluar, itu pasti ada alasannya. Sekarang, dia juga ingin menendang Ibrahim dan putrinya keluar. Tetapi, Tazudin ada di sini, pasti tidak mungkin. Ngomong-ngomong, Hadi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tazudin memutarkan bola mata, tiba-tiba membuka mulutnya. Ada apa, ayah, katakan saja, Hadi berkata. Bukankah kamu, baru saja membeli BMW seri 7? Aku lihat, mobilmu bagus juga. Tazudin berkata sambil tersenyum. Memang sangat bagus. Bagaimanapun, mobil itu seharga 2 miliar. Penanganan, kenyamanan, bentuk, jauh lebih tinggi dari 3 seri yang aku miliki. Wajah Hadi penuh dengan kebanggaan. Mengendarai mobil ini untuk pergi membicarakan bisnis, membuat Hadi merasa sangat bangga dan percaya diri. Benarkah? Kedua mata Tazudin berbinar, terdiam sejenak, kemudian berkata, bagaimana menurutmu, aku menggunakan Mercedes E350L yang aku miliki, ditukar dengan BMW milikmu? Bagaimana, ayahmu, memiliki mimpi sejak kecil, yaitu mengendarai mobil BMW i. Sekarang kamu telah membeli BMW seri 7, mari kita menukar. Wujudkan impianku sejak kecil, boleh. Hadi dan Yana, seketika tertegun, ayah, tampaknya kurang cocok. Ekspresi wajah Hadi terlihat dilema, seri 7 yang aku punya, seharga 2 miliar. Sedangkan, E350L Anda hanya seharga 1,2 miliar saja. Harganya berbeda jauh, dan juga tidak berada di level yang sama. Bagaimana dibilang menukar? Dan aku baru saja membeli mobil ini beberapa hari, aku saja belum familiar. Benar, ayah. Yana berkata, Hadi mengendarai seri 7 untuk membicarakan bisnis, juga terlihat lebih berwibawa. Banyak developer mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba digantikan dengan Mercedes E-kelas rendah. Apa yang akan dipikirkan oleh para developer itu? Apa yang dipikirkan oleh para developer, apa hubungannya denganku? Tazudi menatap, aku sekarang, hanya ingin mewujudkan impianku mengendarai BMW ketika aku masih muda, kenapa? Yana, kamu adalah putriku. Apa mudah membesarkanmu? Hadi, kamu adalah menantuku. Berbakti kepada mertua, bukankah itu adalah tugasmu? Kalian telah membeli BMW. Aku ingin menukar mobil dengan kalian, apakah tidak boleh? Sekarang, adalah waktunya kalian berbakti padaku. Apakah kalian tidak memiliki niat untuk berbakti? Ada. Hadi langsung menjawab, tidak berbakti. Hadi tidak berani menanggungnya. Jika kabar ini tersebar keluar, dia akan menjadi sampah seperti Fernando, dipandang rendah oleh semua orang. Ayah, tunggu sebentar, aku akan memberimu kunci mobil. Hadi langsung naik ke atas. Namun, hatinya masih meneteskan darah. BMW seri 7 ditukar dengan Mercedes E, bagaimanapun perhitungannya, tetap rugi besar. Tidak lama kemudian, Tazudin mendapatkan kunci BMW seri 7. Dia menggenggam di tangan, mengangguk kepala dengan puas. Cih, kuncinya cukup mewah. Ternyata ada gambar mobilnya. Sementara itu, di Villa Fernando. Fernando keluar dari aplikasi siaran langsung, kemudian meletakkan ponselnya. Dia baru saja mengklik view streaming secara kebetulan. Memeriksa siaran langsung terdekat, kemudian menemukan Puspita. Berdasarkan penampilan Puspita ataupun postur tubuhnya, Fernando menekankan bahwa, dia tidak cocok dalam bidang siaran langsung. Kecuali, seperti Kartika menyembunyikan wajah atau yang lain. Karena itu, Fernando mengikuti Puspita. Dia ingin melihat Puspita dapat bertahan berapa lama. Rumah sakit Kota Lautan Timur, di sebuah tempat tidur rumah sakit.
Seorang pria berambut kuning dan terlihat tampan, perlahan-lahan membuka matanya, dilihat dari penampilannya, orang itu adalah Hamdin. Hamdin, kamu sudah bangun ya? Di samping tempat tidur, seorang wanita parubaya duduk di sampingnya. Mengenakan rok panjang, dengan kalung berlian di lehernya, memantulkan cahaya. Bu, kenapa aku ada di rumah sakit? Hamdin melihat sekeliling, sedikit terpana, dan kemudian bertanya dengan penasaran. Kamu di Hotel Royal Garden, dipukul oleh seorang pria bernama Fernando, sehingga kamu dirawat di rumah sakit. Wanita parubaya itu berkata, ekspresi wajahnya terlihat dingin. Bab 271. Hamdin, kenapa Fernando itu memukulmu? Wanita parubaya itu bertanya lagi. Namanya adalah Rosa, ibu dari Hamdin. Dia juga merupakan kepala keluarga Wahidi. 3 tahun yang lalu, ayah Hamdin meninggal karena sakit, sehingga satu keluarga Wahidi berada di bawah kendali Rosa. Rosa mempelajari e-commerce, jadi untuk bagian ini, dia pun sangat berpengalaman. Usaha e-commerce keluarga Wahidi bisa mempunyai posisi sekarang. Juga karena Rosa merupakan seorang wanita yang tenang, jadi setelah mengetahui Hamdin dipukul, dia tidak langsung balas dendam pada Fernando, tetapi menunggu Hamdin bangun, agar menanyakan prosesnya secara langsung. Bagaimanapun, keluarga Wahidi merupakan salah satu dari 4 keluarga terbesar di kota Lautan Timur. Berani memukul Hamdin, Fernando itu mungkin juga memiliki sedikit kekuasaan, sehingga dia tidak mungkin akan melakukan perbuatan bodoh ini. Bu, Fernando itu mau membahas kerjasama logistik dengan kita. Hamdin menggertakkan giginya. Membicarakan tentang kerjasama. Rosa tertegun, membicarakan kerjasama, juga tidak perlu memukulmu sampai seperti ini. Bu, kamu tidak tahu, si Fernando itu adalah orang yang buruk, pengantar makanan. Hamdin menyindir. Kerjasama yang dia bicarakan itu, adalah mengumpulkan semua tukang antar makan di kota Lautan Timur, membuka satu perusahaan dengan memanfaatkan logistik keluarga Wahidi untuk membantu mereka antar makanan, lalu mereka akan membagikan keuntungan yang didapatkan ke keluarga Wahidi. Bahkan jika dia mengumpulkan 2.000 tukang antar makanan, keluarga Wahidi juga hanya bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 4 juta. Rosa mengangguk, tiba-tiba mengerti. Logistik keluarga Wahidi setiap harinya bisa meraih keuntungan sebanyak ratusan juta. Pendapatan kecil itu, kita memang tidak perlu kerjasama dengan mereka. Apalagi jika masalah ini tersebar, juga mungkin akan membawakan pengaruh yang kurang baik bagi logistik kita. Ya, jadi aku langsung menolaknya. Mata Hamdin tiba-tiba menjadi tampak marah. Siapa sangka Fernando ini begitu kasar. Setelah aku menolaknya, dia marah dan langsung memukulku di depan publik. Saat itu, orang-orang dari 3 keluarga lainnya pun berada di sana, aku merasa sangat malu. Rosa memutar pandangannya, bertanya lagi. Fernando ini, jika dia telah ditolak, juga tidak perlu memukulmu. Lagi pula tidak ada yang rugi. Hamdin, mungkinkah kamu menghinanya? Rosa sangat memahami sifat anaknya. Anaknya ini dibesarkan di keluarga kaya disayang oleh tetua keluarga, secara alami membentuk sifat yang arogan. Rosa merasa setelah Hamdin menolak Fernando, dia pasti mengatakan sesuatu yang menghinanya. Bu, aku memang menghinanya. Hamdin menundukkan kepalanya, tapi aku merasa aku tidak salah. Apakah PT Lukman yang didirikannya mempunyai kualifikasi untuk bekerja sama dengan keluarga Wahidi? Kamu bilang apa, PT Lukman? Rosa terlihat serius. Iya, PT Lukman, kenapa? Hamdin penasaran. Dia tidak tahu mengapa reaksi elbunya begitu besar. Rosa tidak menjawabnya. Dia hanya diam di sana dan tampak serius. PT Lukman adalah perusahaan besar berskala global yang baru muncul belakangan ini. Jika dibandingkan dengan PT Lukman, keluarga Wahidi hanya merupakan seekor semut kecil. Perusahaan ini mengutamakan bergerak di logistik luar negeri. Baru-baru ini dikabarkan, PT Lukman sedang mempersiapkan logistik berskala global, mulai dari laut, darat, dan udara.
Semuanya dipersiapkan secara intensif. Perusahaan logistik di seluruh dunia memiliki kerjasama dengan PT Lukman, dan begitu juga di Indonesia. Rosa mendapat kabar, di timur Indonesia sudah terdapat 38 perusahaan logistik di 43 kota yang sudah bekerja sama dengan PT Lukman. Perusahaan-perusahaan yang telah mencapai kemitraan dengan mereka telah mendapatkan keuntungan. Pendapatan tahunan mereka setidaknya akan bertambah 400 miliar. Untuk kesempatan kerjasama seperti ini Rosa juga merasa tertarik. Tetapi, sampai sekarang masih belum ada orang dari PT Lukman yang menghubungi dirinya. Secara wajar, tidak bisa membahas kerjasama. Hamdin, PT milik Fernando, benarkan bernama PT Lukman? Rosa bertanya. Benar. Hamdin mengangguk, dia sendiri yang mengatakannya. PT Lukman, si Fernando itu, apakah mempunyai identitas khusus? Rosa bertanya lagi. Identitas khusus apa yang bisa dimiliki oleh orang buruk itu? Dia hanyalah seorang tukang antar makanan. Hamdin mencibir. Ketika aku tinggal di hotel, anak ini yang mengantarkan makanan untukku. Dia juga memintaku memberi bintang 5 kepadanya. Setelah mendengarkannya, Rosa tiba-tiba menjadi agak kecewa. Seorang tukang antar makanan, jelas bukanlah orang dari PT Lukman. Tampaknya, nama mereka kebetulan sama, aku terlalu banyak berpikir. Rosa menatap Hamdin lagi. Tapi Hamdin, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Fernando menghinamu di depan orang banyak, petugas keamanan keluarga Haddad tidak menghentikannya, ini menandakan bahwa identitas Fernando tidak biasa. Meskipun dia adalah tukang antar makanan, latar belakangnya pasti tidak biasa. Balas dendam, tentu saja harus membalas dendam. Tapi masalah ini pelan-pelan saja. Pertama-tama, kita harus menyelidiki identitas Fernando dulu. Setelah itu, baru membalas dendam padanya. Bu, aku tahu itu. Mata Hamdin tampak berbinar. Karena ibunya telah mewakilinya, balas dendam pada Fernando, hanyalah masalah waktu. Iya, kamu istirahat dulu. Aku akan mengatur seseorang untuk menyelidiki identitas Fernando. Rosa berkata. Baik, pagi hari berikutnya, Fernando meninggalkan Gunung Idaman Awan, dan pergi ke Hiu Streaming. Fernando akan pergi menanyakan pada Muhasir mengenai partisipasi Hadi dalam Aku Orang Kaya. Tujuan Fernando sangat sederhana. Hadi tinggal di villa itu paling lama 1 minggu. Hadi sering mengejek Fernando, apalagi uang yang digunakan olehnya untuk membeli villa pun berasal dari Fernando. Tetapi, dia memandang rendah Fernando. Fernando bukanlah orang yang mudah ditindas. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Hadi hidup tenang. Hal kedua, tentu saja adalah untuk melihat bagaimana keadaan operasional Hiu Streaming. 2 hari ini, telah merekrut lagi 2 orang penyiar dari platform lain. Sekitar setengah jam, Fernando pun tiba di sini. Setelah memarkirkan mobilnya, Fernando masuk ke perusahaan. Pak Fernando, Direktur Keuangan Muhasir sudah mendapatkan kabar Fernando akan datang. Jadi, dia pun telah mempersiapkan pekerjaannya. Mereka berdua masuk ke ruangan kantor. Fernando duduk di kursi, sedangkan Muhasir berdiri di depannya dengan tampak hormat. Pak Fernando, ini adalah laporan acara, Aku Orang Kaya selama beberapa hari ini. Anda lihat dulu. Muhasir memberikan sebuah laporan kepada Fernando. Fernando melihatnya. Ringkasan informasi, di bagian atas itu mengenai informasi orang yang dipilih oleh kru, Aku Orang Kaya, dan berapa banyak uang yang diberikan. Bagian bawahnya adalah informasi yang direkam oleh reporter. Di dokumen itu, secara wajar ada nama Fernando. Bahkan juga terdapat catatan tentangnya. Dan juga Hadi. Fernando melihat catatan orang lain, lalu dia pun melihat catatan tentang dirinya. Sekitar 2 menit, setelah Fernando selesai membaca catatannya, dia pun tertawa. Menurut Jamil, pakaian Armani dan mobil GMC, adalah Fernando membelinya dengan menggunakan uang dari grup program. Bab 272. Selain itu, ini adalah deskripsi mengenai Fernando.
Di tulisan yang dibuat reporter Putra dikatakan, Fernando adalah orang kaya baru. Orang kaya baru yang rela kehilangan muka demi masuk ke masyarakat kelas atas. Selain itu, demi menunjukkan bahwa dia memiliki uang, Fernando rela kehilangan jati dirinya. Yah, aku tahu aku tidak melakukan apapun, tapi sampai dideskripsikan oleh orang lain seperti ini, rasanya sungguh menggelikan. Fernando menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir dan langsung mengambil informasi mengenai Hadi dan membacanya. Ketika melihat profil Hadi, Fernando langsung melewatkannya, dia langsung melihat catatan yang dibuat reporter Jamil. Garis besar dari penulisan itu adalah tentang Hadi yang mendapatkan uang senilai 20 miliar, menjual villa lamanya, dan membeli villa di Gunung Idaman Awan. Hadi melakukan acara pindahan di depan kerabatnya dengan begitu mewah, hal ini benar-benar memberikan pukulan telak kepada Fernando si menantu pembangkang. Di dalam catatan Jamil, Fernando seperti berubah menjadi orang lain. Fernando digambarkan sebagai pemuda yang gila kehormatan tapi tidak menunjukkannya. Di perayaan pindah rumah, semua orang mengabaikan Fernando, tapi dia terus saja berbicara dan berharap mendapat perhatian dari para kerabat, tapi pada akhirnya dia diabaikan. Singkatnya, jika paragraf ini diterbitkan, maka peringkat yang diberikan pemirsa pasti bagus. Informasi ini adalah omong kosong. Fernando meletakkan informasi di atas meja sambil menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Para reporter itu, selain tidak tahu kebenarannya, mereka juga mengarang cerita, dan satu lagi, yaitu demi peringkat, mereka memberikan bumbu pada tulisannya agar terlihat menarik. Jika dipadukan dengan feed 0, tentu saja hal tersebut akan membuat pemirsa sangat senang melihatnya. Fernando melemparkan informasi di atas meja dan bertanya pada Muhasir. Aku dengar Hiu Streaming kedatangan 2 penyiar besar lainnya. Ya, Muhasir berkata. Salah satunya adalah acara bintang, dan satunya. Sebelum Muhasir menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara datang dari luar. Pak Muhasir, gawat, ada seorang penyiar datang. Datang. Muhasir tidak menyangka hal ini akan terjadi, tiba-tiba ada penyiar datang. Muhasir mengalihkan pandangannya dan menatap Fernando. Keluar dan lihatlah. Fernando berkata dan berbalik menuju pintu. Seorang wanita berada di pintu masuk Hiu Streaming sambil duduk di lantai. Wanita ini mengenakan mantel merah besar, dengan wajah penuh jerawat dan bekas jerawat, dia tampak sedikit gemuk. Tiana berdiri di sebelahnya. Puspita, melihat wanita ini, Fernando tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah anak perempuan Ibrahim, Puspita. Nona Puspita, tenanglah sebentar, jangan membuat keributan di sini, bisa kan? Ucap administrator Tiana. Keributan. Aku tidak membuat keributan. Puspita memutar bola matanya. Aku datang ke sini, untuk menyuruh Hiu Streaming memberiku beberapa rekomendasi bagaimana. Misalnya, rekomendasi untuk beranda, rekomendasi untuk semua saluran juga bisa. Permintaanku tidak terlalu tinggi. Rekomendasi seperti ini, semuanya ditentukan oleh ahlinya, saya bukan pemiliknya, wajah Tiana tampak gugup. Ditentukan oleh ahlinya, kalau begitu hubungi ahlinya untuk datang ke sini, kamu hanya seorang pegawai, tidak layak untuk berbicara denganku, pandangan Puspita tampak bangga. Ada seseorang yang mendukungku di belakangku. Seseorang, mendengar ini, Tiana terkejut. Jika aku bilang, aku takut membuatmu terkejut sampai mati. Wajah Puspita tampak bangga. Orang yang ada di belakangku adalah pria Rolls-Royce, bos Hiu Streaming. Aku baru saja memulai siaran pertamaku tadi malam, dan pria Rolls-Royce langsung berlangganan, sudah pasti dia telah menyukaiku. Mendengar ini, administrator Tiana menatapnya dan segera menuju kantor, membuka komputernya, dan memeriksa dokumen. Saat memeriksa, Tiana menemukan siaran langsung milik Puspita, hanya ada satu pelanggan, dan pelanggan ini adalah pria Rolls-Royce. Tiana menarik napas, dia tidak menyangka bahwa bosnya menjadi pelanggan Puspita.
Meskipun Puspita tidak begitu cantik, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Fernando tidak memiliki selera yang unik? Kalau seperti ini, jika Fernando benar-benar menyukai Puspita, maka Puspita harus diperlakukan dengan serius. Rekomendasi untuk Puspita pasti akan diberikan. Nona Puspita, perkataan saya barusan sedikit menyinggung Anda, tolong jangan diambil hati. Tiana berjalan menuju Puspita sambil tersenyum. Nona Puspita, bos kami telah menjadi pelanggan Anda, kami jelas akan menghargai Anda. Rekomendasi seperti apa yang Anda inginkan, silakan katakan. Iya, kamu memang bijaksana. Puspita tersenyum. Yang aku inginkan, tentu saja adalah rekomendasi terbesar dari platform kalian. Yang itu bisa. Tiana tersenyum manis. Tak, terdengar suara langkah kaki. Fernando dan Muhasir telah memasuki kantor Fernando. Puspita segera melihat Fernando dan tersenyum tipis. Fernando, kenapa kamu di Ustreaming? Dalam sekejap mata, Puspita menyadari sesuatu dan tertawa. Haha, Fernando, kamu adalah orang yang tidak berguna, kamu tidak mungkin ingin menjadi penyiar kan? Kamu sampai datang ke kantor pusat Ustreaming. Sepertinya bukan hanya aku yang ingin menjadi penyiar pada perjamuan pindah rumah kemarin. Fernando, orang tidak berguna sepertimu juga ingin menjadi penyiar. Lagi pula, setiap hari para penyiar bisa menghasilkan 1,2 miliar hanya dengan di rumah saja, siapa yang tidak akan tergoda? Pak Fernando dan Puspita saling mengenal. Mendengar ini, Tiana segera menatap Fernando dan bertanya. Fernando mengangkat tangannya, dan Tiana tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika ada yang ingin kamu katakan, lanjutkan Fernando berkata dan menatap Puspita. Senyuman mempermainkan tersungging di bibir Fernando, Fernando seperti sedang melihat seorang badut. Tentu saja aku harus mengatakannya. Tatapan Puspita penuh dengan ejekan Fernando, saat ini semua penyiar yang menghasilkan uang adalah wanita, kamu adalah seorang pria, buat apa jadi penyiar? Kemarin malam di pesta perjamuan, aku berkata ingin menjadi penyiar, dan kamu menyuruhku pergi ke Kolen untuk operasi plastik. Sekarang, kukatakan padamu, jika kamu ingin menjadi penyiar, aku sarankan kamu pergi ke Kolen untuk operasi kelamin dan mengubah dirimu menjadi perempuan. Supaya bisa menghasilkan uang kemudian. Fernando bertanya lagi kemudian. Puspita hanya tersenyum. Bahkan jika kamu menjadi seorang wanita dan menjadi penyiar, kamu tidak mungkin dapat menghasilkan uang. Asal kamu tahu, dunia penyiar itu sangat sengit, tanpa pendukung di belakangmu, kamu tidak akan bisa bertahan. Ada ekspresi kebanggaan di wajah Puspita setelah mengatakan ini. Jadi, kamu punya pendukung di belakangmu? Tanya Fernando. Tentu saja. Puspita mengangkat dagunya. Pendukungku adalah pria Rolls-Royce, bos dari Ustreaming. Perlu kamu ketahui, tadi malam, aku baru saja melakukan siaran langsung, tidak sampai setengah jam, pria Rolls-Royce sudah menjadi langgananku, sudah pasti dia menyukaiku. Jadi kedatanganku kemari hari ini adalah untuk meminta rekomendasi dari Ustreaming. Baru saja pegawai Ustreaming berjanji, dia menyuruhku mengatakan rekomendasi seperti apa yang aku inginkan. Ini adalah fungsi dari pendukung yang ada di belakangku, kamu mengerti? Puspita menatap Fernando dengan tatapan penuh ejekan. Fernando, kamu tentu bisa jika ingin menjadi penyiar, tapi kamu tidak akan bisa bertahan di platform Ustreaming. Karena pendukungku adalah pria Rolls-Royce, dia adalah bos Ustreaming. Aku akan memberikan pesan pribadi padanya untuk memecatmu. Memecatku. Senyuman menertawakan semakin terlihat lebar di bibir Fernando. Kalau begitu coba kamu kirimkan pesan pribadimu, dan lihat apa kamu bisa memecatku. Kamu pikir aku takut? Puspita segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan platform Ustreaming. Bersambung ke bab 273. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.